Kita tahu bahwa di tahun 2024 itu nanti akan menjadi suatu daerah konsisten politik yang menurut saya terhangat ya. Karena jargon-jargon yang diusung ini mempunyai nilai yang cukup luar biasa. Artinya yang dipilih para pilpres ini, pilihan presiden ini kan saya lihat kan ada kekuatan politik masing-masing. Nah, kekuatan politik masing-masing ini kalau menurut saya itu mempunyai jargon-jargon yang mempunyai nilai-nilai di dalam masyarakat yang cukup luas. Seperti contoh, kalau kita bicara seorang Pak Prabowo maupun Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu 3 orang yang sangat berpeluang sekali untuk menjadi seorang presiden. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang akan diambil wakilnya? Ketiga calon presiden ini, 3 orang ini mempunyai nilai jual yang besar. Artinya ketika dia memakai atau membawa wakil presiden yang punya nilai jual yang sama, dia akan jadi. Peluang yang paling besar adalah peluang Pak Anies. Kedua adalah peluangnya Pak Ganjar, baru peluangnya Pak Prabowo. Nah, ini tinggal kita melihat daripada apakah peluang-peluang ini akan didukung oleh wakil presiden ya, calon wakil presiden. Ketika calon wakil presiden nilai jualnya bagus, ini akan bagus. Bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan menjadi nomor 1 juga, asal membawa wakil presidennya juga cukup layak. Atau Pak Ganjar bukan tidak mungkin bisa menjadi nomor 1 juga apabila memakai wakil presidennya juga cukup layak. Pertanyaannya adalah siapa yang akan dianggap atau dipilih menjadi wakilnya. Nah, ini peluangnya hanya 3 orang ini menurut pandangan saya. Nah, kira-kira seperti apa sih wakilnya ini yang menurut pandangan dari seorang anak indigo ini? Kalau saya lihat pasti dia terlepas dari Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, ya, atau anaknya Pak Haris Tanu. Karena kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan para pengusaha yang milenial, itu bahasanya. Tetapi bisa juga terjadi bahwa 3 orang ini akan bukan dicalonkan, tetapi bisa juga akan dicalonkan dari pihak militer. Nah, yang pihak militer ini menurut saya bisa saja Pak Ganjar memakai wakilnya Pak Andika. Oke, tapi kalau Pak Anies ini lagi bingung wakil presiden, calon presiden siapa ini? Kalau menurut saya, kalau beliau digandengkan dengan Pak Sandiaga Uno, ini cukup mampu bisa mengadopsi semuanya. Nah, atau kalau Pak Ganjar nanti memilih Pak wakilnya siapa? Bu Puan Maharani. Nah, ini kita lihat siapa nilai jualnya yang besar di antara wapres ini. 3 tadi, anaknya Pak Haris Tanu yang sekarang menjadi wakil menteri gitu ya, Bekraf, itu juga peluang besar. Nah, cuma kalau Bu Puan ini pasti akan dicalonkan menggandeng siapa? Nah, kalau menurut feeling saya, Pak Prabowo bisa jadi menggandeng Bu Puan Maharani. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Anies itu akan mengambil siapa? Sandi atau dari pihak PKS atau pihak yang lain? Karena ini masih sifatnya masih abu-abu lah ya. Tetapi feeling saya yang jadi presiden nanti orang yang tidak diduga-duga. Orang yang tidak diduga, orang mungkin dibilang banyak juga dianggap ya boleh dibilang ya nggak dijagokan lah, tapi dia akan jadi insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah para kontestan partai politik yang terbesar inilah, PDI Perjuangan, Golkar maupun Gerindra, akan kemana nanti pemilihnya. Nah, disinilah menurut saya, feeling saya bahwa insya Allah pemimpin yang akan memimpin nanti adalah pemimpin yang tidak dijagokan, tapi dia memilih wakilnya yang pas dan orangnya adalah orang yang humble. Percaya itu. Nah, kira-kira dari sekian yang tadi saya sebutkan itu,
auranya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan berapa persen mungkin sebagai anak Indikon lebih mengerti. Kalau auranya Pak Anies itu kan aura kebapaannya. Kebapaan, aura seorang pemimpin ya, yang memang mengayomi. Tidak menjadi seorang kontroversi. Jadi auranya tuh kalau dekat sama beliau tuh adem, tenang, dan selalu ada jalan keluar. Memang kebutuhan presiden besok itu adalah kebutuhan presiden orang yang membuat ketenangan gitu ya, tetapi mempunyai prospek dan mempunyai visi dan misi yang jelas. Kalau kita lihat aura Pak Prabowo, aura yang memang mempunyai target, mempunyai semangat, dan mempunyai sifat, artinya bahwa patriotismenya sangat tinggi. Jadi artinya ritmenya itu dibuat ritme yang cepat, ada timeline dan sebagainya. Ini bagus juga bahwa ketika kebutuhan sekarang ini ada kebutuhan bagaimana membangun spirit gitu ya. Kalau Pak Ganjar sifatnya ada di dua tadi, ada spiritnya, ada ngayominya. Cuma ketika energi beliau di Jawa Tengah sama energi di Indonesia beda. Energi di Indonesia ini kebutuhannya yang mana nih? Kalau di Jawa Tengah beliau boleh dibilang oke, mempunyai energi yang pas. Tapi ketika sampai untuk pemilihan presiden, ini harus dibutuhkan wakil yang memberi kekuatan. Jadi masing-masing punya tadi aura-aura, tapi kalau aura yang Pak Anies ini sangat kuat sekali. Tergantung juga wakilnya nanti, maka bisa dibutuhkan. Bukan tidak mungkin wakilnya dipakai dari pihak militer, kita nggak tahu juga. Tapi sampai saat ini saya merasa bahwa saya lihat secara indigo, beliau akan memakai wakil-wakil yang sifatnya sama, yang humble, yang sifatnya ngayomi dan sebagainya. Karena kebutuhannya beda di tahun 2024. Berarti kira-kira peluangnya lebih besar mana nih kalau dilihat dari auranya? Saya rasa Pak Anies lebih besar. Pak Anies tapi aura besar ini tidak, artinya gini, aura besar ini harus didukung dengan wakil presiden, calon wakil presiden auranya juga kuat. Karena bukan tidak mungkin Pak Prabowo juga kuat, tapi kalau wakilnya lemah dia akan turun. Tetapi kalau auranya Pak Prabowo wakilnya ini kuat, bukan tidak bisa, akan bisa memberi kekuatan bersamaan kekuatannya dengan Pak Anies. Nah kalau Pak Anies memang sendirinya sudah kuat gitu. Tetapi Pak Prabowo itu juga kuat, tapi masih di bawah Pak Anies. Nah Pak Ganjar itu masih juga di bawah Pak Anies. Nah pertanyaannya, kekuatan suplemen yang tambahan ini harus dibangun, diadopsi dari siapa? Orang yang mempunyai sinergi yang sama. Syukur-syukur bisa lebih ya. Nah ini siapa gitu nantinya. Kalau bisa dijelaskan secara gambarannya warna daripada aura baik Anies dan lainnya itu seperti apa? Warnanya Pak Anies itu saya lihat aura putih dan kuning. Menandakan seperti apa itu? Seorang pemimpin yang memang punya target, tujuannya untuk bagaimana memajukan Indonesia di forum luar negeri, luar dunia, dan ingin memajukan peningkatan pendapatan masyarakat, lalu juga ingin mengeksplorasi setiap kekayaan-kekayaan yang ada di alam, baik di alam. Artinya eksplorasi itu artinya membangun sumber daya alamnya lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu juga punya pola pikir bagaimana ketika kesejahteraan ini memang ditonjolkan, sehingga masyarakat-masyarakatnya ini tidak juga melakukan korupsi dan nepotisme. Itu ada di Anies. Kalau Pak Prabowo tujuannya beda. Kalau saya lihat dia agak hijau, auranya hijau. Apa? Ingin agar Indonesia menjadi negara yang besar, tangguh, mercusuar, dan beliau mengimpikan bahwa Indonesia menjadi negara boleh dibilang bukan superpower ya, di dalam Asia ini menjadi macannya Asia. Apa yang cita-cita Pak Harto itu ada di Pak Prabowo. Jadi menginginkan kekuatan-kekuatan baik dari secara kekuatan militer, kekuatan
secara ekonomi dan sebagainya, Pak Prabowo itu menginginkan seperti itu. Kalau Pak Ganjar menginginkan sifatnya bagaimana Indonesia itu negara NKRI harga mati, tidak adanya polarisasi, bagaimana hidup kita sejahtera dan mempunyai energi. Kalau saya Pak Ganjar ini warnanya saya lihat abu-abu dan agak biru.